Halo teman-teman semuanya, welcome back to Rock, Riwayat Orang Kudus edisi 14 Oktober. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Paus kita yang ke-16, yaitu Paus Santo Kalistus pertama, pelindung pekerja kuburan. Sebelumnya, monggo di-share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para Santo Santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita bermula di kota Roma pada akhir abad kedua. Hiduplah seorang bernama Kalistus, atau terjemahan lain juga menyebutkan Calixtus. Kalistus bekerja di sebuah bank yang waktu itu menerima beberapa simpanan dan juga memberi pinjaman kepada para nasabahnya. Ya, seperti layaknya bank lah. Kira-kira nih, menurut teman-teman, Kalistus bekerja sebagai apa? Teller? Customer service? Teknisi? Wah, mungkin belum ada ya. Atau yang punya bank? Nah, ini yang mengejutkan nih. Kalistus ternyata adalah seorang budak belian milik seorang Kristen bernama Carpohorus yang jadi pemilik bank ini, guys. Loh, kok orang Kristen boleh punya budak sih waktu itu? Iya, jadi kita perlu pahamin dulu ya, guys. Kalau kultur zaman itu memang lazim dengan adanya perbudakan. Bahkan jual beli budak itu udah sangat biasa, guys. Nah, suatu waktu, entah kenapa Kalistus ternyata kehilangan sejumlah besar uang yang disimpan di banknya. Ini membuatnya panik, guys. Ya iyalah panik, ya namanya kehilangan uang. Akhirnya Kalistus melarikan diri dari tuannya. Tapi sayangnya tertangkap setelah mencoba meloloskan diri dengan nyebur ke dalam laut. Ia lalu diberi hukuman dirantai dan kerja paksa di sebuah penggilingan, guys. Puji Tuhan, Kalistus mendapat kebebasan atas permintaan dari para nasabah banknya. Karena mereka masih berharap supaya Kalistus bisa mengembalikan uangnya. Ya, paling nggak sebagian lah. Setelah dibebaskan, Kalistus ternyata bertindak konyol, guys, dengan berkelahi di sinagoga demi meminjam uang untuk menutup kerugian banknya. Jelas ini membuatnya ditangkap lagi dan kali ini hukumannya lebih berat, guys, yaitu kerja di pertambangan Sardinia. Namun sekali lagi, Kalistus mendapat kemurahan hati Tuhan. Ia bersama dengan orang-orang Kristen lainnya dibebaskan oleh Kaisar Commodus atas pengaruh dari Nyonya Kaisar. Ia lalu tinggal di Anzio dan memulihkan kesehatan fisik maupun rohaninya di sana. Wajar, guys, karena bekerja di tambang Sardinia itu sama aja kayak kerja paksa. Jadi sangat berdampak pada kesehatannya. Dan di tempat inilah dia berubah, guys. Selama masa pemulihan ini, dia mendapat perhatian dari Paus Santo Zeprinus. Relasi keduanya semakin dekat setelah Bapak Paus mempercayakan tanggung jawab sebagai diakon agung dan penasehatnya. Diakon Kalistus kemudian bertugas untuk menjaga pekuburan Kristen di Appian Way. Oh ya, kuburan ini masih ada loh sampai sekarang ini dan dikenal dengan nama Catacombs of St. Calixtus. Kurang lebih saat ini di katakombe ini ada 46 makam paus dan 200.000 makam imam selama kurang lebih 1.800 tahun berdiri. Selama beberapa tahun mengikuti paus, Diakon Kalistus kemudian terpilih menggantikannya ketika paus wafat di tahun 217 sebagai martir. Paus Kalistus kemudian mengeluarkan beberapa kebijakan yang penuh kasih, guys. Salah satunya adalah dengan menerima kembali ke dalam gereja orang-orang yang berdosa berat, seperti membunuh, berzina, maupun melakukan percabulan. Tentunya ada syaratnya ya, guys, dengan terlebih dahulu bertobat, mengakukan dosa mereka, dan melakukan penebusan dosa di depan umum. Namun ternyata di zaman itu tindakan penuh kasih itu justru dianggap terlalu lunak oleh beberapa umat Kristen, guys. Kritik dan protes bermunculan hingga akhirnya mereka mengangkat sendiri paus tandingan atau anti-paus bernama Hippolytus. Secara otomatis Hippolytus menjadi bid'ah, guys, karena memisahkan diri dari gereja Katolik yang sah, padahal dia adalah mantan perwira Romawi yang sangat jenius, guys. Tapi ternyata di kemudian hari dia menjadi santo loh. Bisa cek riwayat Orang Kudus tanggal 13 Agustus. Linknya ada di description box ya. Karya pewartaan dari Paus Kalistus ditutup oleh dirinya sendiri yang menjadi martir dalam kerusuhan lokal di Trastevere, Roma, antara tahun 222 dan 223. Nah teman-teman, Paus Santo Kalistus sudah melewati begitu banyak drama kehidupan. Siapa yang sangka seorang budak belian bisa menjadi seorang pemimpin tertinggi dalam gereja Katolik? Guys, mungkin dari kita ada yang lagi merasa di titik terendah dalam hidupnya. Dua kata, jangan khawatir. Karena Tuhan tentu punya rencana untuk kita semua. Sama seperti Tuhan punya rencana untuk Santo Kalistus dan juga untuk para santo-santa lainnya.
Yang terpenting adalah teruslah berpegang padanya, karena dengan itulah suatu saat kita akan menemukan kedamaian hidup daripadanya. Oke, begitulah kisah dari Paus Santo Kalistus pertama. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Annyeong!